Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Opik Topik yang akan membahas soal sejarah, geografi, dan sosiologi. Nah, jadi episode kali ini gue mau bahas soal geografi, masih geografi, yaitu tentang negara Afrika Selatan. Nah, sebelum itu kalian like, subscribe, and comment ya. Nah, mungkin kalian udah tahu tentang Afrika Selatan. Kebanyakan pasti kalian udah tahu tentang negara Afrika Selatan. Apalagi sekarang di mana negara itu sedang dikenal di mata dunia karena aksinya menggugat Israel ke ICJ atau International Court of Justice, Mahkamah Internasional, di mana Israel telah melakukan kejahatan genosida terhadap warga Gaza di Palestina. Nah, tapi untuk episode ini gue gak akan ngebahas itu, gak akan membahas tentang gugatan Afrika Selatan ke Israel, tapi gue mau memperkenalkan negara ini tuh seperti apa dari geografi, sejarah, dan budayanya. Jadi simak video ini sampai selesai ya. Oke, kali ini gue mau bahas soal geografinya dulu. Nah, Afrika Selatan adalah salah satu negara yang berada di benua Afrika dan berada di paling selatan di benua Afrika. Nah, mereka ini berbatasan langsung dengan Samudra Hindia dan Samudra Atlantik di sebelah selatan. Dan di sebelah utaranya mereka itu berbatasan langsung dengan Namibia, terus Zimbabwe, dan Botswana. Dan sementara itu di wilayah timur dan timur laut, mereka itu berbatasan langsung dengan Mozambik dan Eswatini. Afrika Selatan juga memiliki negara enklave yaitu Lesotho, di mana negara Lesotho itu berada di dalam negara Afrika Selatan, alias wilayahnya itu dikelilingi oleh negara Afrika Selatan. Afrika Selatan juga dibatasi oleh garis pantai, di mana Afrika Selatan itu memiliki garis pantai sepanjang 2.978 km persegi, yang membatasi negara itu antara daratan dan lautan. Afrika Selatan juga ternyata memiliki ibu kota, dan ibu kotanya itu memiliki 3. Dan ini negara dengan ibu kota terbanyak di dunia. Yang pertama itu Cape Town, di mana ibu kota Cape Town berfungsi sebagai legislatif, sedangkan Pretoria sebagai eksekutif, dan Bloemfontein sebagai yudikatif. Jadi setiap kota, 3 kota ini memiliki fungsinya masing-masing. Dan untuk kota terbesarnya yaitu Johannesburg dinobatkan sebagai kota terbesar di Afrika Selatan. Afrika Selatan itu memiliki jumlah penduduk sebanyak 6 juta penduduk dan memiliki luas wilayah sebanyak 1,2 ribu juta kilometer persegi. Dan Afrika Selatan juga memiliki sumber daya alam yang cukup melimpah yaitu berlian, emas, dan yang lain-lain. Afrika Selatan juga memiliki julukannya yaitu disebut negara pelangi. Nah, dimaksud negara pelangi itu bukan negara yang kebanyakan orangnya LGBT ya, tapi mereka ini memiliki masyarakat yang beragam, budaya yang beragam ya, seperti di Indonesia, multikultural atau majemuk lah. Ibaratnya tidak hanya ada satu ras atau satu kelompok, tapi beragam. Makanya dari itu mereka disebut dengan negara pelangi, karena memiliki keberagaman dari orangnya, dari budayanya, bahkan mungkin agamanya juga beragam. Afrika Selatan juga dinobatkan sebagai salah satu negara yang tertua di Afrika Selatan, karena penduduk Afrika Selatan juga sudah ada sejak zaman dahulu, yaitu seperti suku Khoi, suku San, dan suku Zulu. Sebenarnya masih banyak lagi, ini datanya yang aku tampilkan di layar. Terus Afrika Selatan juga memiliki banyak bahasa resmi, salah satunya bahasa Inggris, bahasa Pedi, terus ada lagi bahasa Afrikaans, dan bahasa yang masih banyak lagi, khususnya bahasa suku-suku yang berada di Afrika Selatan. Nah, Afrika Selatan juga pernah dijajah oleh bangsa Eropa, dan bangsa Eropa yang pertama datang ke Afrika Selatan itu dari bangsa Belanda pada tahun 1652. Di tahun yang sama juga, ternyata Inggris juga mengetahui bahwa di Afrika Selatan itu memiliki sumber daya alam yang melimpah, salah satunya memiliki cadangan berlian terbesar. Nah, akhirnya Inggris pun meminati wilayah tersebut dan ingin merebut wilayah Afrika Selatan dari tangan Belanda. Alhasil, pada tahun yang sama terjadi perang antara Inggris dan Belanda, dan di tahun 1931 Inggris berhasil menguasai wilayah Afrika Selatan, meskipun itu harus berbagi pemerintahan dengan Belanda. Jadi semua wilayahnya itu dikuasai oleh dikuasai oleh Britania Raya, cuman Inggris ini harus berbagi pemerintahan dengan pihak Belanda. Pembagian kekuasaan ini juga berlangsung sampai 1940-an, di mana pada saat itu
Partai Afrikaners yang dibuat oleh pihak Belanda itu menang pemilu. Nah, inilah awal dari sistem apartheid yang pernah melanda Afrika Selatan, yaitu sistem di mana pembagian ras, di mana ada satu ras yang diistimewakan, sedangkan ras yang lainnya itu harus tertindas atau menjadi budak mereka. Itu ras kulit putih yang mendapat keistimewaan lah yang berada di Afrika Selatan. Nah, di masa sistem itu banyak sekali orang kulit hitam asli Afrika yang mereka itu terusir, bahkan tertindas. Dari segi diskriminasi pun mereka banyak, dari diskriminasi pendidikan, sosial, budaya, ekonomi, semua mereka dinomorduakan. Sedangkan orang-orang kulit putih itu mereka hidup makmur. Bahkan 87% wilayah Afrika Selatan itu dikuasai oleh kulit putih, sedangkan orang kulit hitam asli Afrika Selatan itu hanya diberi 13%. Ini jauh banget, dan mereka itu katanya diperbudak, terus mereka juga intinya sangat-sangat diskriminasi, dikerja paksa untuk orang-orang kulit putih. Dan 80% budak-budak dari Afrika Selatan itu katanya mati. Jadi karena mungkin mereka tidak diberikan upah yang cukup, terus tidak dijamin kesejahteraannya, akhirnya mereka tewas. Dan tentu ini menjadi saksi peristiwa yang sangat-sangat memilukan di zaman dulu. Karena apartheid ini kan memang bisa dibilang rasis, bukan bisa dibilang, tapi emang rasis, karena ini mengutamakan satu ras, sedangkan ras-ras yang lainnya itu dinomorduakan. Tahun 1961 itu dilakukan lagi pemilu khusus orang putih, di mana Afrika Selatan itu perlahan menjadi negara republik konstitusional sampai sekarang, di mana Afrika Selatan menjadi negara republik. Dan di tahun itu pengaruh apartheid ingin disebar-sebarluaskan. Cuman pada saat itu pihak Inggris atau pihak Britania Raya itu berusaha membendung dari gerakan apartheid. Jadi waktu itu orang-orang Belanda itu ingin sekali apartheid itu meluas di semua wilayah Afrika, tapi pihak Inggris itu tidak mau paham ini meluas. Nah, di tahun 1990 itu terjadi pemilu lagi, di mana Partai Kongres Nasional Afrika Selatan itu menang besar terhadap Partai Afrikaners yang melakukan sistem apartheid. Nah, di tahun itu juga sudah mulai gerakan anti-apartheid di seluruh dunia, bahkan menuntut supaya sistem apartheid itu dihapus dari Afrika Selatan. Jadi mendapat pertentangan dari Afrika, orang-orang kulit hitam, terus juga warga dunia juga mulai sadar bahwa di Afrika itu sedang terjadi diskriminasi besar-besaran dan perlakuan yang tidak adil. Jadi mulai banyak orang yang simpati terhadap Afrika Selatan untuk segera menghapus yang namanya apartheid. Akhirnya di tahun 1990 apartheid berhasil dihapus, dan Partai Kongres Nasional Afrika Selatan itu melantik Nelson Mandela, salah satu tokoh yang sangat menentang apartheid. Dia menjadi presiden selama 5 tahun, dan dia ingin merubah Afrika Selatan menjadi negara yang multikultural atau beragam, di mana semua orang itu bisa hidup tanpa adanya yang namanya diskriminasi. Mau orang kulit putih, orang kulit hitam itu berhak hidup di Afrika Selatan. Nah, 5 tahun menjabat, Nelson Mandela tuh berjanji bahwa akan mengatasi kemiskinan dan ketimpangan dalam ras kulit putih dan kulit hitam. Cuman masalahnya untuk kemiskinan itu masih belum teratasi. Nah, setelah peristiwa penghapusan apartheid, dampak apartheid dihapus itu sangat luar biasa, di mana di Afrika Selatan tidak ada yang namanya ras yang khusus. Ibaratnya semua orang itu tinggal di Afrika Selatan dan memiliki kesetaraan yang sama. Nelson Mandela itu menjadi satu-satunya orang pertama yang menjabat jadi presiden Afrika Selatan dari kalangan kulit hitam. Dia berasal dari suku Xhosa. Itu adalah salah satu suku yang berada di Afrika Selatan. Nah, dampaknya sangat luar biasa, di mana orang-orang kulit putih juga di seluruh dunia itu mulai mendapat pengakuan atau derajat yang sama aja. Bahkan waktu dulu itu orang-orang kulit putih kan diperbudak, mereka bahkan
disimpan di kebun binatang. Jadi waktu itu ada satu video yang saya tonton, di mana dulu tuh ada kebun binatang manusia. Itu di Eropa. Kalau nggak salah itu di Prancis juga ada dan di Amerika juga ada. Nah, itu isinya itu orang-orang kulit hitam yang berada di Afrika yang diperbudak, dan itu kayak kita datang ke kebun binatang kayak gimana sih, datang terus ngasih makan hewan kan gitu. Nah, itu pernah terjadi sama orang Afrika, mereka dikurung terus mereka didatangi oleh pengunjung dari orang-orang kulit putih, dan mereka diberikan makan seperti kayak binatang pada umumnya. Itu saking dulu orang kulit hitam itu kayak bukan dianggap manusia lagi. Bahkan kalau kalian tahu suku aborigin aja dulu itu pernah bukan, ketika tahun 60-an kalau nggak salah, itu masih belum dianggap manusia, mereka masih dianggap hewan. Tapi setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua, terus juga negara-negara itu mulai sadar bahwa kita itu ingin merdeka dari kolonialisme. Akhirnya kolonialisme Eropa runtuh, mulai banyak negara-negara di Asia, di Afrika yang merdeka meminta haknya untuk menjadi negara yang berdaulat, atau menjadi negara yang sama lah, ibaratnya bahwa kita itu sama-sama manusia, mau orang kulit hitam, kulit putih, semuanya sama. Nah, mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan tentang Afrika Selatan, dan mohon maaf kalau masih banyak hal-hal yang ibaratnya kayak kurang bisa atau belum jelas. Intinya gue juga masih belajar. Mohon dukungannya untuk channel ini, semoga channel ini bisa berkembang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.